Mereka tidak sedang parkir. Mereka sedang menunggu ajal menjemput. Pemandangan ini bukan di film Hollywood, ini adalah Sumatera Desember 2025. Di dalam besi-besi dingin ini, tim SAR menemukan tubuh-tubuh kaku yang tak sempat keluar. Tangis Gubernur Aceh dan Prabowo pecah melihat laporan ini. Tapi air mata tidak bisa menghidupkan 916 nyawa yang melayang. Sumatera bukan lagi sekadar banjir, ini adalah ladang pembantaian massal oleh alam dan kelalaian manusia. Sebelum kita masuk ke intinya, bantu agar konten edukatif seperti ini tidak tenggelam oleh algoritma. Cukup 1 detik, tekan like dan subscribe. Jangan biarkan informasi valid ini lewat begitu saja. Sudah? Oke, mari kita masuk ke intinya. Hari ini kita akan bongkar kenapa mayat-mayat ini ditemukan, kenapa bantuan justru jadi ajang panggung politik, dan apakah benar negara telah gagal melindungi rakyatnya di Sumatera? Bayangkan Anda terbangun di tengah malam, air sudah setinggi dada dan dunia di sekitar Anda mati total. Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat kini bukan lagi wajah ekonomi yang berdenyut kencang. Mereka telah berubah menjadi kota hantu raksasa. Listrik padam total, menara telekomunikasi tumbang, sinyal hilang. Ratusan ribu warga terputus dari dunia luar, berteriak dalam gelap tanpa ada yang mendengar. Mereka terisolasi, sendirian dan dibiarkan bertaruh nyawa dalam keheningan yang mencekam. Angka 68 triliun rupiah itu bukan sekadar statistik kerugian negara. Itu adalah dapur yang tak lagi bisa ngebul. Itu adalah ribuan UMKM yang bangkrut dalam semalam. Itu adalah masa depan pendidikan anak-anak Sumatera yang hanyut terbawa arus. Pusat industri di Sumatera Utara yang selama ini menjadi nadi ekonomi, kini lumpuh tak berdaya. Kerusakan infrastruktur ini begitu masif hingga para ahli ekonomi menyebutnya sebagai koma ekonomi yang mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Sumatera tidak hanya basah, Sumatera sedang dimiskinkan secara paksa. Di jalanan, hukum rimba mulai berlaku. Solar dan bensin menjadi barang yang lebih berharga daripada emas. Lihatlah visual ini. Ini bukan film distopian. Ini realita. Di Aceh Tamiang dan Padang Sidimpuan. Warga saling sikut, saling dorong, hanya demi 1 liter bahan bakar. Mengapa? Karena tanpa BBM, genset mati. Tanpa BBM, mereka tak bisa lari. Yang paling menyayat hati adalah ketika mesin-mesin penyelamat nyawa ikut menyerah. Raungan sirina ambulans yang biasanya membawa harapan, kini terdengar seperti jeritan putus asa. Banyak laporan masuk, ambulans pembawa pasien kritis mati mesin di tengah jalan karena kehabisan solar. Tim SAR tak bisa menjangkau korban yang tertimbun karena alat berat tak bisa bergerak. Negara punya anggaran triliunan, tapi mendistribusikan solar ke zona bencana saja kita gagal total. Di mana logistik darurat itu? Dan sekarang, saat air belum surut, pembunuh kedua datang tanpa suara. Wabah penyakit. Di pengungsian yang padat dan sanitasi yang hancur, Sumatera sedang duduk di atas bom waktu biologis. Diare akut, leptospirosis dari kencing tikus, hingga infeksi kulit yang membusuk mulai menyerang anak-anak dan lansia. Aroma amis lumpur kini bercampur dengan bau obat-obatan dan limbah kotoran. Fasilitas kesehatan lumpuh, obat-obatan untuk penyakit kronis langka. Mereka yang selamat dari terjangan banjir, kini perlahan-lahan dibunuh oleh lingkungan yang tidak layak huni. Sumatera. Berhentilah sejenak menyalahkan hujan. Air yang turun dari langit hanyalah pemicu, tapi pembunuh sebenarnya ada di depan mata kita. Perhatikan baik-baik visual ini. Kayu-kayu raksasa yang menghantam rumah warga ini bukan pohon yang tumbang karena angin. Lihat ujungnya, rata, halus, dan ada nomor serinya. Ini adalah jejak forensik yang tak terbantahkan. Ini adalah bukti telanjang bahwa pembalakan liar di hulu sungai masih menggila. Hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penahan air telah dijarah secara brutal, dipotong-potong, dan kini mayat-mayat pohon itu turun ke kota untuk menghancurkan segalanya.
Data tidak bisa berbohong. Selama 3 dekade terakhir, kita diam saja saat Sumatera kehilangan lebih dari 9 juta hektar hutan primernya. Tanah yang dulu menjadi spons raksasa penyerap air, kini telah dibeton paksa menjadi perkebunan monokultur dan lubang tambang. Kita telah menukar paru-paru dunia dengan keuntungan segelintir korporasi, dan hari ini alam datang menagih hutangnya dengan bunga yang sangat mahal, bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan nyawa keluarga kalian yang tak berdosa. Ini bukan bencana alam, ini adalah kejahatan lingkungan. Namun, yang lebih membuat darah mendidih adalah apa yang terjadi setelah bencana. Di tengah tangis rakyat yang kehilangan tempat tinggal, etika moral para elit justru mati suri. Bantuan logistik memang datang, tapi lihatlah kemasannya. Wajah-wajah pejabat dan tokoh politik terpampang jelas di karung beras dan paket sembako. Apakah ini waktunya berkampanye? Apakah perut rakyat yang kelaparan peduli siapa yang memberi? Ini adalah ironi yang menyakitkan. Bantuan negara yang dibeli pakai uang pajak rakyat di-branding seolah kebaikan hati pribadi. Sungguh bantuan rasa kampanye yang tidak punya empati. Bandingkan dengan mereka, para relawan sipil, mahasiswa, dan warga biasa, tanpa spanduk, tanpa kamera wartawan, tanpa pamrih, mereka menembus daerah terisolasi yang birokrasi negara pun tak sanggup jangkau. Solidaritas rakyat justru bergerak jauh lebih cepat daripada stempel basah pemerintah. Jika negara sibuk memoles citra di atas penderitaan rakyat, lantas kepada siapa lagi Sumatera harus berharap? Rakyat bantu rakyat, itulah satu-satunya hukum yang tersisa hari ini. Di balik deru baling-baling helikopter yang sesekali datang, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di langit Sumatera. Mengapa? Mengapa hingga detik ini pemerintah pusat masih enggan mengetuk palu dan menetapkan tragedi ini sebagai bencana nasional? Alasan klasik birokrasi dan fokus penanganan terdengar seperti omong kosong di telinga para korban. Padahal skala kerusakannya sudah melampaui kemampuan daerah. APBD hancur, logistik daerah lumpuh. Lalu apa yang sebenarnya ditahan? Apa yang sebenarnya ditakutkan? Banyak pengamat mulai curiga, keengganan ini bukan soal administrasi, melainkan upaya cuci tangan yang sistematis. Ingat, menetapkan status bencana nasional berarti menyerahkan kendali penuh ke pusat. Itu artinya pintu masuk bagi audit lingkungan menyeluruh. Itu artinya mata dunia internasional akan masuk dan melihat langsung borok di hulu sungai kita. Apakah elit Jakarta takut? Takut jika status ini naik, maka kotak Pandora perizinan sawit dan tambang ilegal yang selama ini dilindungi orang dalam akan terbongkar? Apakah mereka takut dunia tahu bahwa bencana ini adalah hasil karya tangan-tangan serakah yang mereka pelihara sendiri? Selama mereka di atas sana sibuk berhitung untung rugi politik, di sini rakyat membayar dengan nyawa. Setiap menit status itu ditunda, satu nyawa mungkin melayang karena bantuan terlambat. Jika negara terus berdagang logika di atas mayat rakyatnya, maka kesimpulannya hanya satu. Judul video ini bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi sebuah vonis mutlak. Negara telah gagal melindungi tumpah darahnya sendiri. Jangan biarkan Sumatera mati dalam sunyi. Matikan video ini, tapi nyalakan nurani kalian. Bagikan fakta ini. Paksa mereka mendengar teriakan dari barat Indonesia. Karena jika kita diam hari ini, besok mungkin giliran rumah kita yang ditenggelapkan dan negara kembali pura-pura buta. Saya Valentina dari Deretan Fakta undur diri. Salam akal sehat.